Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 583. Oh, kakak Xiao Yao. Pria besar yang awalnya masih marah, ekspresinya sedikit berkedut setelah melihat Xiao Yaozi. Namun, dibandingkan dengan keganasan sebelumnya, sekarang jauh lebih terkendali. Dia menyeringai, membuang cambuk di tangannya, dan memberi isyarat kepada anak laki-laki lain untuk terus berurusan dengan pria bodoh itu, dan dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu bebas datang ke sini hari ini? Mungkinkah? Kudengar ada pembuat onar yang dipenjara di penjara bawah tanah ini, jadi datanglah dan saksikan kesenangannya." Pria bertubuh besar ini hanya memiliki sedikit pertahanan melawan Xiao Yaozi. Apalagi dilihat dari perkataan dan perbuatan kedua belah pihak, mereka relatif akrab, yang bertepatan dengan pemikiran saya sebelumnya. Ye Tianzong tidak bertindak terburu-buru, tetapi menunggu dengan sabar. Aku di sini bukan untuk ikut bersenang-senang. Xiao Yaozi tahu betul apa yang dia lakukan di sini, terutama setelah komunikasi sederhana dengan Ye Tianzong di sudut tadi, meskipun dia tidak setuju dengan rencana yang dia usulkan sebelumnya. Namun, merupakan strategi yang baik untuk berhati-hati dan membiarkan pihak lain mengatakan yang sebenarnya terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk menghadapi pihak lain. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tidak puas adalah, bisakah pihak lain menceritakan semuanya? Oh, kalau begitu, saudara Xiao Yao, kemarilah. Saya dititipi oleh sepupu saya, Tuan Leng, untuk datang dan melihat situasi di sini. Dengan kata lain, saya akan mengambil alih tempat Anda untuk sementara Anda menonton dari samping. Orang ini terlihat gila, tapi dilihat dari kata-katanya, sepertinya dia punya beberapa trik, dan aku harus memikirkannya agar aku bisa memutuskan apakah dia harus diizinkan menemui bosnya. Xiao Yaozi mempunyai keberanian untuk berbicara. Ye Tianzong di samping menahan napas dan berkonsentrasi, dia tidak tahu apa arah selanjutnya. Singkatnya, jika Xiao Yaozi bisa mengatasinya dengan lancar, itu pasti yang terbaik. Tetapi jika ada yang tidak beres, ini adalah area penjara bawah tanah di mansion, hanya untuk mencegah orang ditangkap dengan bukti di masa depan, dan tidak ada peralatan pemantauan yang dipasang, jadi dia tidak keberatan dan terus melakukan pembunuhan. Berfoya-foya untuk membunuh orang-orang ini. Bantu orang lain, dan kemudian temukan cara untuk menghadapi pria misterius ini secara langsung. Sejujurnya, dia masih sedikit panik. Lagi pula, yang disebut mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh tidak ada di sisinya. Dia mengetahui semua informasinya, setidaknya menilai dari situasi saat ini, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang tempat itu, suaranya asing, dan bahkan penampilannya asing. Belum pernah benar-benar melihatnya. Sekarang dia dihadang oleh kedua adik laki-lakinya, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Meskipun dia berdiri di dekatnya tanpa mengeluarkan suara apapun, dia sepertinya adalah adik laki-laki yang mengikuti Xiao Yaozi. Tapi begitu dia melakukan kekerasan, nyawa semua orang yang hadir mungkin terancam. Oh, saudara Xiao Yao, Anda bilang Anda dikirim ke sini oleh Tuan Leng. Namun, saya tidak menerima pemberitahuan apapun yang relevan. Terlebih lagi, Anda juga tahu apa tanggung jawabnya. Anda bertanggung jawab untuk menginterogasi dan menjaga orang ini di sini. Perintahnya, jadi jika kamu tiba-tiba membicarakan masalah ini, aku khawatir aku harus berkomunikasi dengannya terlebih dahulu. Mendengus. Hasil. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudara Wang, ekspresi menyenangkan di wajah Xiao Yaozi segera meredup. Dia segera mendengus dingin, mengangkat matanya, dan berteriak, "Wah, Tuan Leng adalah sepupuku. Hubunganku dengannya tentu saja tidak perlu terlalu ditekankan. Dia meminta saya datang untuk menyampaikan maksudnya, dan itu adalah keputusannya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memilih untuk meneleponnya, tetapi begitu Anda menelepon untuk mengonfirmasi, Anda memperlakukan saya apakah Anda perlu saya menjelaskan terlalu banyak tentang konsekuensi yang akan Anda hadapi selanjutnya?" Dimarahi. Pria bertubuh besar yang awalnya sedikit skeptis dengan kemunculan Xiao Yaozi yang tiba-tiba, segera menjadi tenang. Xiao Yaozi ini biasanya keluar masuk desa di kota ini, mengandalkan hubungan dengan sepupunya, dan pada dasarnya termasuk tipe orang yang memiliki kehidupan sukses. Dan di mansion ini, sebenarnya saya hanya sedikit lebih baik dari satpam biasa. Adapun jalur promosi saya, termasuk masa depan saya, semuanya ada di tangan Tuan Leng. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, meski pada akhirnya ada yang tidak beres.
Hanya saja Xiao Yaozi mengambil tanggung jawab dan tidak ada hubungannya dengan dia. Apalagi anak ini gila, kalaupun diperiksa silang, dia tidak mendapat banyak informasi. Oleh karena itu, setelah merenung beberapa saat, perlawanan saudara Wang sebelumnya juga melambat. Dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Oke, tidak masalah. Saudara Xiao Yao ada di sini, yang setara dengan keberadaan Tuan Leng di sini. Saya harus mendengarkan pengaturan Anda. Namun, saya hanya punya permintaan kecil. Saya tidak akan menelepon Tuan Leng untuk menghindari dimarahi. Namun, saya juga memiliki tanggung jawab sendiri. Saya harap saya bisa tinggal di sini dan menonton. Untuk sesaat, ini akan memungkinkan saya untuk melihat metode interogasimu, dan aku harap kamu akan memuaskanku. Ini adalah pertimbangan saudara Wang. Meskipun pada akhirnya ada masalah yang muncul, saya tidak akan banyak berbuat. Tapi bagaimanapun juga, dialah pemimpin di sini. Jika dia tidak berdiam diri dan menonton, saya khawatir dia akan bertanggung jawab jika diselidiki. Dan, dia masih memiliki keraguan besar tentang Xiao Yaozi di dalam hatinya. Saya datang ke sini entah dari mana dan tidak diizinkan menelepon Tuan Leng. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Jika saya tidak mengetahuinya, saya khawatir saya tidak akan tahu bagaimana saya mati. Ini. Setelah mendengar permintaan pihak lain, Xiao Yaozi langsung menjadi curiga. Dia tidak menyangka orang ini akan memiliki kepribadian yang buruk dan bersikeras untuk tinggal di sini. Faktanya, sebagian besar interogasi dilakukan oleh Ye Tianzong, tetapi jika dia berada di sini sekarang, mungkin ada beberapa insiden. Dia tampak seperti pemimpin, tetapi sebenarnya dia hanya seorang pendukung. Oleh karena itu, dia tidak menjawab secara langsung, tetapi sambil ragu-ragu, tanpa sadar kepalanya melihat ke arah Ye Tianzong di sampingnya. Tidak apa-apa. Jika Anda tinggal, Anda tinggal. Kuncinya adalah mencari tahu asal-muasal pria misterius ini. Adapun saudara Wang dan yang lainnya, mereka dapat memberikan jaminan kepada diri mereka sendiri dengan tetap di sini dan menonton. Jika tidak, begitu mereka keluar dan merasa ada yang tidak beres, jika mereka benar-benar melaporkannya ke atas, hal itu mungkin berdampak lebih besar pada arah masalah selanjutnya. Jadi, setelah memikirkan hal ini, Ye Tianzong tidak mengatakan semuanya, tetapi hanya mengangguk ringan untuk menyatakan persetujuannya. Xiao Yaozi segera mengerti, memandang ke arah saudara Wang, mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu boleh tetap di sini dan menonton, tetapi ketika saya sedang menginterogasi, jangan menyela, jika tidak maka akan mengganggu pikiran saya." Itu sebabnya kali ini sepupu saya berharap untuk mendapatkan informasi lebih detail dari orang ini, dan aku bahkan meminta seorang ahli untuk datang ke sini. Xiao Ye, aku serahkan ini padamu, jangan membuat masalah di sini, mengerti? Xiao Yaozi ini baik-baik saja, mengetahui bahwa dia ingin mengetahui detail pihak lain. Pada saat itu, saya masih memikirkan bagaimana cara untuk tampil, tetapi pada akhirnya, seorang yang disebut ahli datang dan menutup mulut pihak lain, dan mengizinkan saya untuk bertatap muka dengan pihak lain. Satu hal yang Ye Tianzong yakini adalah bahwa orang misterius ini mengetahui banyak informasi tentang dirinya, tetapi dia tidak tahu banyak tentang dirinya. Oleh karena itu, selama dia sedikit menyamar dan berusaha untuk tidak mengungkapkan penampilan aslinya, itu tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Oh, saya tidak menyangka saudara Xiao Yao akan bersiap dengan baik untuk datang ke sini kali ini. Kami bahkan mendatangkan ahli interogasi. Sejujurnya, saudara-saudara saya ini sangat pandai dalam interogasi, tetapi orang ini adalah orang yang tangguh. Kami telah menghabiskan segala cara, tetapi pihak lain tetap menolak. Dengan kata lain, dia tidak punya informasi nyata sama sekali. Dia hanya menggertak di sini. Dia ingin bertemu bos kita hanya karena dia berharap mendapat pekerjaan yang bagus. Itu saja. Saya telah tinggal di mansion selama beberapa tahun. Saya masih memiliki pemahaman tentang perilaku dan pemikiran orang seperti ini. Jika ahli yang kamu bawa benar-benar bisa mendapatkan informasi berbeda dari anak ini, maka aku akan sangat mempercayaimu. Bab 584. Saudara Wang mengucapkan kata-kata ini. Beberapa anak laki-laki lain justru tertawa pada saat bersamaan. Faktanya, di mata mereka, Xiao Yaozi dikatakan sebagai baik Xiao Sheng di dunia, dan dia tampak sangat kuat. Namun semua orang dalam tahu betul bahwa ini hanyalah minyak ular, jika bukan karena dukungan Tuan Leng di belakangnya, siapapun bisa menimbulkan masalah baginya. Adapun Tuan Leng, kemampuannya tidak terlalu kuat, tetapi dengan kata-katanya, dia adalah orang yang paling kuat di dunia. Bahkan orang-orang besar seperti Tuan tidak dikenal dapat dibujuk untuk berlarian olehnya.
Keterampilan menyanjung dan menyanjung bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang awam. Terus terang, mereka sebenarnya bukanlah sebuah keluarga yang tidak serumah, seluruh keluarga adalah tipe orang yang mengandalkan perkataannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, para ahli yang dia sebut sekarang hanyalah omong kosong belaka. Mungkin tidak ada agenda lain di belakangnya, dia hanya ingin meningkatkan kehadirannya, mengira bisa membuat keributan dengan orang ini, namun nyatanya itu hanya sensasionalisme. Sebagai seorang ahli, saya sangat percaya diri. Hanya karena kamu tidak bisa mengatasinya bukan berarti orang-orangku tidak bisa melakukannya. Terus terang saja, kita semua adalah bangsa kita sendiri dan harus konsisten dengan dunia luar. Orang ini gila di sini. Kalau dia terus berisik, saya khawatir akan menimbulkan kebencian tamu lain. Jadi, tidak peduli kamu meremehkanku atau bahkan menertawakanku, itu tidak masalah. Mari kita tunggu dan lihat, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah mengatakan itu, Xiao Yaozi sangat jelas tentang identitas dan statusnya. Daripada terlalu terlibat dengan mereka, dia berbalik, menatap Ye Tianzong, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Xiao Ye, aku serahkan ini padamu. Jangan kecewakan aku. Aku tidak ingin mendengarnya itu. Orang ini masih membicarakan beberapa hal, dan saya perlu mendapatkan informasi substantif. Jika tidak, wajah saya tidak akan terselamatkan, dan hidup Anda tidak akan mudah. Iya bos. Ye Tianzong juga mengikuti akting pihak lain. Setelah mengangguk sedikit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan tudung kepalanya. Dia berjalan lurus menuju sel di seberangnya. Meskipun adik-adik itu sangat meremehkan Xiao Yaozi, di belakangnya ada Tuan Leng. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya keluarga mereka, mereka tetap memiliki kekuasaan di tangan mereka, dan tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Jadi, mereka semua berdiri di kedua sisi untuk memberi jalan bagi Ye Tianzong untuk bergerak maju. Tapi saudara Wang, dia memiliki kekuatan lebih besar di sini dan bisa sejajar dengan Xiao Yaozi. Karena sudah disepakati, dia sendiri tidak berniat datang untuk menghalanginya, namun melihat kemunculan Ye Tianzong, jejak kecurigaan langsung muncul di hatinya, jadi ketika pihak lain masuk ke dalam sel, dia tiba-tiba berdiri dan meraih. Menarik Ye Tianzong, karena naluri, Ye Tianzong mengerahkan sedikit kekuatan, dan auranya yang kuat hampir membuat lawannya menjauh. Untungnya, Ye Tianzong bereaksi dengan cepat dan menahan diri tepat waktu, dia segera berhenti dan tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi dengan sabar menunggu lawan bergerak. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Apakah orang ini ahli interogasi atau semacam ahli? Mampu menempati tempat di antara personel keamanan di Departemen Hubungan Masyarakat, efektivitas tempurnya tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, ia adalah seorang fanatik pencaksilat dan biasanya mencari orang lain untuk berkompetisi. Tentu saja adik-adiknya pada dasarnya dipukuli habis-habisan olehnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah lawan yang tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, menghadapi apa yang disebut ahli di depannya, kontak tangan yang sederhana membuatnya merasakan pencegah yang kuat. Kemampuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. He Xiao Yaozi hanyalah minyak ular, bagaimana bisa menjalin hubungan dengan orang seperti itu? Saya pikir ini hanya sebuah episode. Namun kini tampaknya segalanya tidak sesederhana yang saya bayangkan. Ada apa, Saudara Wang? Setelah melihat adegan ini, Xiao Yaozi segera mengerutkan kening, sedikit tertegun, merendahkan suaranya, dan bertanya dengan suara rendah, para ahli akan menginterogasi. Saya pikir kita baru saja mencapai kesepakatan. Mungkinkah? Apakah kamu masih mau menimbulkan masalah? Tidak kawan, hanya ada yang salah dengan diriku. Meski ada gejolak di hatiku, dan segala macam pertanyaan bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi, tapi bagaimanapun juga, ada seseorang di belakang Xiao Yaozi, dan jika aku ingin terus bertahan di sini, aku khawatir aku harus mengandalkan orang lain, dan tidak cocok untuk putus. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Yaozi masih sangat ramah, dia hanya menjilat wajahnya dan bertanya, pakarkan. Kenapa kamu tidak melepas tudungmu? Aku juga menantikannya. Ini yang disebut apa artinya seperti apa ahli seniornya. Jika memungkinkan, saya masih berharap untuk kembali dan meminta nasihat Anda. Ada sesuatu di wajahku yang membuatku sulit melihat orang. Jika kamu benar-benar ingin berdebat denganku, aku tidak keberatan. Dia pikir dia telah menemukan beberapa petunjuk, tetapi tanpa diduga, dia meragukan penyamarannya. Ye Tianzong tiba-tiba membuat alasan dan menggunakan seninya sendiri untuk dengan cepat menekan titik akupuntur dan menggunakan kekuatannya untuk merangsang perubahan kualitatif yang disebabkan oleh kulit.
Dan segera urat hijau muncul di lengannya, dan bahkan beberapa titik merah kecil pun muncul. Setelah selesai berbicara, tanpa sadar ia mengulurkan tangannya dan sengaja menunjukkannya kepada lawan bicara, bahkan berniat berjabat tangan. Saudara Wang, yang awalnya memiliki banyak keraguan di hatinya, langsung ketakutan ketika melihat ini. Dia tanpa sadar melangkah mundur dengan ekspresi malu di wajahnya, lalu membuat isyarat undangan dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, kamu. Tolong, lulus dengan lancar. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan ketidakbahagiaan di hatinya, dan langsung masuk ke dalam kandang. Pada saat ini, di kedua sisi pria misterius ini berdiri adik laki-laki saudara Wang. Mereka berdiri di sana tanpa menyipitkan mata atau terlihat marah, memberikan paksaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Namun, setelah melihat kedatangan Ye Tianzong, rasa jijik di alis mereka masih sangat kuat. Apakah kamu orang gila itu? Saya juga khawatir mengungkapkan identitas saya. Oleh karena itu, Ye Tianzong berusaha untuk tidak menonjolkan diri bahkan ketika dia berbicara. Kabur dan tidak jelas. Dia saling memandang. Sangat muda, paling lama sekitar 20 tahun. Mengenakan kacamata, dia terlihat lembut, dan penampilannya secara keseluruhan tidak galak. Tapi hanya saja, mata itu seperti serigala yang haus darah, penuh aura ganas. Akibat raungan histeris yang berkepanjangan, rambut panjangnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran air liur dan darah. Pakaian di sekujur tubuhnya terkoyak oleh cambuk saudara Wang dan yang lainnya, singkatnya, dia tampak menyedihkan. Tapi kemauannya sangat kuat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya tidak takut, sebaliknya, saya semakin berani menghadapi setiap kemunduran. Pergilah. Menghadapi pertanyaan Ye Tianzong, sikapnya sangat buruk. Dia berteriak kasar dan berkata dengan dingin, saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ye Tianzong sedang mencari masalah. Dia dari grup Zongheng. Bos desa ini mungkin tidak dapat menyimpannya. Saya menyimpan rahasia besar di sini dan harus memberitahunya secara langsung, biarkan dia bersiap terlebih dahulu, jika tidak, semua rencananya akan sia-sia. Idiot, biarkan aku pergi secepatnya dan biarkan aku pergi menemui bosmu, jika tidak, kalian semua akan mati. Setelah mengatakan itu, orang ini sebenarnya terlihat seperti ingin memakan orang, menggigitnya dengan gila-gilaan. Dengarkan apa yang dikatakan orang lain. Ye Tianzong tidak bisa menahan perasaan jantung berdebar-debar. Sepertinya dia tahu bahwa dia berencana untuk menghancurkan kerajaan selatan dan berurusan dengan Huang Ruzong. Setelah berurusan dengan tangan kanan ini, dia akan melancarkan serangan umum terhadap tuan tidak dikenal, yang tahu tentang masalah ini kecuali Huo Feng Huang. Bahkan Lin Zhengzhou, karena masalahnya tidak serius, dia tidak menjelaskan situasinya kepadanya, tetapi bagaimana pemuda ini mengetahuinya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.